Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah pagi hari ini kita mengimani bahwa firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Oleh karena itu, bawa hati kita untuk tetap teguh dan berharap kepadanya. Bawa pujian ini kepada Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Lebih lagi saudara, hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Lebih lagi dengan iman, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi
benar Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah setiap kami Bapa, sebab kami siap mendengar apa yang menjadi teguran-Mu, apa yang menjadi janji-Mu, apa yang menjadi penguatan-Mu melalui firman-Mu ini Bapa, dapat menjadi rema, tertanam kuat di dalam hati kami Bapa. Sungguh kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas hidup kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema, yaitu Roh Kudus, pembela di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pembela di dalam kehidupan kita. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya dan anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan setiap kasih, anugerah, bahkan kemurahan-kemurahan daripada Tuhan, kita rindu untuk kita menerima setiap karunia Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Roh Kudus inilah yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang memberikan kita kekuatan untuk kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, kalau kita perhatikan di judul perikop di atas Bapak Ibu Saudara, di situ adalah awal permulaan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika Yesus sebelum mengalami penganiayaan, sebelum Tuhan disalibkan dan mati bagi setiap kehidupan kita, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada setiap para muridnya untuk mereka tidak khawatir, tidak takut akan apa yang mereka hadapi ketika nanti Yesus itu sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Ketika murid-murid ini berjalan tanpa Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan memberikan nasihat supaya para murid tidak merasa khawatir di dalam setiap hidup dan pelayanan mereka. Sama halnya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin hari-hari ini kita merasa kita sedang diperhadapkan dan mungkin kita merasa diserahkan kepada suatu hal yang menurut kita itu menantang dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa di dalam hidup dan pelayanan kita ada tantangan di depan kita, ada masalah di dalam setiap kehidupan kita, ada persoalan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, setiap masalah, setiap tantangan itu boleh saja ada di dalam kehidupan kita. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah jangan pernah masalah dan tantangan itu menghantui di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya masalah-masalah itu adalah jauh lebih kecil dari setiap apa yang sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita daripada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati saya dan saudara. Oleh sebab itu kita mau terus menerima dan diperlengkapi oleh
Tuhan lewat karunia Roh Kudus yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita yakin percaya Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan, yang akan membela kita di dalam situasi tantangan di dalam setiap hidup dan pelayanan kita pada saat ini. Pada hari ini kita akan belajar ada 2 hal yang berkaitan dengan Roh Kudus sebagai pembela di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat menerima akan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, kita dipilih, ditetapkan, dan dikhususkan oleh Tuhan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kita menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan. Karena kita percaya dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari hidup kita akan semakin naik bersama dengan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Namun pertanyaannya pada pagi hari ini bagi setiap kita, bagaimana caranya agar Roh Kudus yang daripada Tuhan itu dapat bekerja di dalam hati, hidup, dan pelayanan kita pada pagi hari. Karena kita percaya bahwa ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan, maka setiap hidup kita akan memiliki kuasa yang dapat mengubahkan situasi dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana caranya agar Roh Kudus itu dapat bekerja dan membela di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama adalah dengan cara kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sudah sepantasnya ketika kita menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan, maka setiap hidup kita harus sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki hidup yang benar kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan, maka hidup kita harus sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka pada saat itu, dan terutama bagi kita pada saat ini. Cara hidup yang benar di hadapan Tuhan itu dapat kita lihat dari pribadi Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, bagaimana kita melihat tantangan, masalah, bahkan musibah yang dihadapi oleh Ayub ini tidak sedikit pun menggentarkan iman percaya Ayub di hadapan Tuhan. Malah dia bersyukur kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam setiap kehidupannya. Kalau kita perhatikan musibah yang menimpa Ayub, tentunya tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita ada di dalam musibah, ketika hidup kita ada suatu masalah, ada tantangan yang menghantui dalam setiap kehidupan kita, tentunya tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat merasakan akan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Namun kita percaya dengan kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan,
sesuai dengan apa yang sudah diteladankan oleh Ayub di dalam setiap kehidupan kita, maka seharusnya hidup kita ini dapat menjadi suratan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Tentunya ketika kita menjadi suratan Kristus bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal kepada Tuhan, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Kita akan mendapatkan kesulitan dari orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Namun saya mau katakan bahwa pagi hari ini kita tidak usah takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu sudah memberikan roh penolongnya di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16-17, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan roh penolong, yaitu roh kebenaran, roh kudus yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita percaya, kita terima akan kuasa daripada Roh Kudus, maka setiap kehidupan kita itu ada pagar yang mengelilingi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita dijadikan menjadi anak-anaknya Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk Roh Kudus dapat bekerja dan membela di dalam setiap kehidupan kita? Yang kedua adalah dengan cara kita memiliki keberanian sebagai pengikut Kristus. Tugas kita yang utama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita sudah diberikan kasih dan anugerah daripada Tuhan, maka tugas kita adalah membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang belum mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena inilah yang menjadi tantangan yang terutama sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita berani menghadapi tantangan untuk kita menyebarkan akan kebenaran Tuhan? Apakah kita sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita takut akan tantangan itu? Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan itu senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Inilah yang menjadi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa janjinya bagi setiap kita adalah penyertaan yang sempurna, yang ajaib daripada Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia tidak akan tinggalkan kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, sebagai contoh Daud Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dipenuhi oleh hikmat di dalam setiap kehidupannya. Namun kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan Raja Daud ini, bagaimana dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, bagaimana dia melakukan suatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang dapat kita pelajari daripada Daud pagi hari ini, bagaimana Daud itu berani untuk mengakui setiap kelemahan di hadapan Tuhan. Dia berani mengakui segala dosa-dosa yang sudah dilakukannya di hadapan Tuhan. Dan inilah yang menjadi pertimbangan Tuhan dalam setiap kehidupan Raja Daud. Bagaimana Raja Daud dilimpahi dengan berkat-berkat dalam kehidupannya, baik kebijaksanaan, hikmat di dalam memerintah akan setiap kerajaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara,
pagi hari ini, bagaimana caranya agar kuasa Roh Kudus itu dapat bekerja dan membela di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita memiliki keberanian sebagai pengikut Kristus, yaitu dengan cara kita berani menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagian yang kedua yaitu akibat dari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kalau kita pelajari tadi bagaimana Roh Kudus itu dapat bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah apa akibat yang kita terima ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada kuasa yang bekerja di dalam setiap hidup dan pelayanan kita ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Jadi setiap kehidupan kita itu sudah ada pagar pelindung daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu Saudara. Namun bagaimana caranya setiap kita yang hidup, yang diibaratkan sebagai domba-domba tadi, bagaimana hidup kita dapat menjadi kuat, dapat menjadi teguh di dalam setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada kuasa yang bekerja dan mengalir dalam hidup dan pelayanan kita. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa ketika Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita, ada kuasa yang mengalir. Kuasa perkataan kita itu dapat mengubah akan setiap keadaan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat pagi hari ini bahwa ketika kita libatkan Tuhan dan Roh Kudusnya di dalam setiap hidup dan pelayanan kita, maka ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa akibat yang akan kita terima ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita ketika Roh Kudus itu ada dan tinggal dalam hidup kita. Yang akan kita alami adalah kita akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini kita melihat dunia di sekeliling kita atau kehidupan di sekitar kita Bapak Ibu Saudara, mungkin yang ada hanyalah ketakutan, ketidakpastian, kebimbangan, kesulitan. Namun di dalam Tuhan kita meyakini bahwa ada damai sejahtera yang sanggup memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar akan dua hal. Bagaimana Roh Kudus dapat bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah apa akibat yang kita terima ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, pagi hari ini kita mau merasakan akan Roh Kudus yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya ketika Roh Kudus tinggal dan tetap dalam hidup kita, maka hidup dan pelayanan kita akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa buat kesempatan pagi hari ini
di mana kami sudah bersama-sama merenungkan akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami meyakini bahwa kuasa Roh Kudus-Mu membela di dalam setiap kehidupan kami, memampukan setiap hidup kami untuk kami terus berjalan di hadapan-Mu Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin berkenan kepada-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kalau kami akan menjalankan setiap aktivitas kehidupan kami pada hari ini, biarlah Kau senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami. Secara khusus buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah setia untuk mengikuti doa pagi online ini Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang sudah kami pelajari dari kebenaran-Mu Bapa, itu akan tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.